Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Abdul Fattah. Saya akan menceritakan tentang penelitian sosial. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan yang dirancang untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, dan praktik-praktik sosial. Ciri-ciri penelitian sosial adalah: 1. Mempunyai tujuan penelitian. 2. Mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. 3. Menggunakan analisis logis. 4. Bersifat ilmiah atau empiris. 5. Proses pencarian data dilaksanakan secara objektif. 6. Objek penelitian atau gejala dan fakta sosial. 7. Menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. 8. Proses penelitian dilakukan secara berkelanjutan. 9. Disertai instrumen penelitian. 10. Memerlukan manajemen waktu. 11. Melakukan kontrol. Jenis-jenis penelitian sosial adalah: 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh. 2. Berdasarkan bidang yang diteliti. 3. Berdasarkan tempat penelitian. 4. Berdasarkan teknik atau metode yang digunakan. 5. Berdasarkan keilmiahannya. 6. Berdasarkan spesialisasi penerapannya. 7. Berdasarkan penelitiannya. 8. Berdasarkan kedalaman penelitiannya. Metode penelitian sosial adalah: terdapat 2 metode di dalam penelitian sosial, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah penelitian kualitatif merupakan salah satu dari metode penelitian sosial yang memberikan gambaran tentang permasalahan sosial secara penjelasan atau deskripsi di dalam membangun ilmu pengetahuan sosial yang diperoleh. Jenis-jenis penelitian ini lebih diperkaya dengan berbagai teori dan studi literatur dengan durasi waktu yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Kuantitatif, metode penelitian sosial yang terakhir, yaitu penelitian kuantitatif yang memanfaatkan banyak data yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Data yang diperlukan dalam metode penelitian sosial jenis ini pada umumnya dihitung dengan mengenakan nomor-nomor dalam statistika. Tujuan penelitian sosial adalah tujuan dari kegiatan penelitian sosial tak lain yaitu untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu, menguji tentang kebenaran dari pengetahuan pada bidang yang telah ada, mengembangkan pengetahuan yang telah ada, dan juga menulis sebuah karya ilmiah, sebagai contoh membuat disertasi, tesis, dan juga skripsi. Manfaat penelitian sosial berikut ini merupakan manfaat dari pelaksanaan penelitian sosial, diantaranya sebagai berikut: bisa digunakan untuk menemukan kemungkinan terbaik di dalam proses memecahkan permasalahan sosial, menganalisis gejala sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, memberi gambaran tentang penyebab dan juga akibat-akibatnya serta suatu kebijakan perubahan sosial dan juga kondisi tertentu untuk mengetahui pencapaian sekaligus keberhasilan dari program kerja, memberi sumbangan dan dari pemikiran supaya hasil dari penelitian mampu mendorong perubahan yang bersifat progres, memprediksi adanya kemungkinan fenomena sosial yang nantinya bisa saja terjadi di dasar fakta yang tengah dihadapi sebagai sarana untuk memenuhi syarat dan akademik serta meningkatkan karir, mendorong penelitian untuk mengembangkan sikap kritis, kerja keras, dan juga pantang menyerah. Rumus masalah
rumus masalah berkaitan dengan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana peran orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja di Karangkodang. Tujuan penelitian dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja di Desa Karangkodang. 2. Untuk memberi solusi terkait masalah pergaulan bebas di Karangkodang. 3. Untuk mengetahui usaha orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja di Desa Karangkodang. 4. Untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan orang tua sebagai peran utama mengantisipasi keterkaitan remajanya dalam pergaulan bebas. Manfaat penelitian dari hasil penelitian mengenai manfaat penelitian dari hasil penelitian mengenai peran orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja di Desa Karangkodang diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Bagi peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang peran orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja di Desa Karangkodang. 2. Bagi keluarga dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam cara mendidik, membimbing, dan mengarahkan remajanya agar tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas. 3. Bagi peneliti lain, peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis peran orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.